Berikan applause dulu kepada Bapak Junaidi ya. Materinya. Terima kasih Bapak Junaidi. Untuk teman-teman yang tidak bisa tadi terjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, silakan bisa langsung menghubungi Bapak Junaidi langsung ya, Bapak Ibu. Oke, saat ini kita sudah masuk di sesi terakhir, yaitu sesi foto bersama Bapak Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu semua bisa silahkan mengaktifkan kameranya. Kita foto bersama ya Bapak Ibu ya. Oke, Kang Ben. Kang Ben, apakah sudah siap? Kita foto bersama ya Bapak Ibu ya. Oke, Kang Ben. Oke, kita foto bersama Bapak Ibu ya. Apakah sudah siap? 1, 2, 3, Bapak. Ya. Oke, sebentar. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Oke, ada 6 halaman Bapak Ibu, mohon bersabar ya. Ada 6 halaman. Ayo halaman kedua dari Sumatera Selatan, dari Jawa Timur ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Ya. Lagi halaman ketiga sekarang. Ya, di sini ada. Oke, 1, 2, 3. Bentar ya. Lanjut ke halaman keempat. 1, 2, sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Halaman terakhir, Bapak Ibu. Oh enggak, ini halaman kelima. Nah, terakhir halaman ke-6. Luar biasa ya, antusias peserta semua. Ini ada 6 halaman. Oke, sip. Sudah selesai Bapak Ibu. Acara. Oke. Sip. Sudah selesai Bapak Ibu acara kita pada malam hari ini. Terima kasih telah hadir Bapak Ibu. Oke, dari Sumatera Selatan Pak Heri ya, Wakil Ketua Gradasi. Terima kasih Pak Heri. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ya, jika ada yang ingin tanyakan bisa langsung ke Bapak narasumber kita tadi atau ke Kang Ben ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa di acara Akademi Gradasi selanjutnya. Dan juga nanti di tanggal 10 ada acara Gradasi Women Rights Indonesia Bapak Ibu. Nanti akan kami infokan kembali materi pelatihannya ya Bapak Ibu bisa mengikutinya secara gratis. Langsung saja terus pantau grup Gradasi Indonesia Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Oke. Acara Akademi Gradasi selanjutnya
Cuman yang jadi pertanyaan saya, selain produk Pak, dengan kita fotografer itu tadi, apa kira-kira biar bisa mendapat penghasilan dengan kondisi pandemi ini? Terima kasih Bapak Raden Bagus dari Kabupaten Lampung Timur. Mungkin bisa langsung dijawab Bapak Junaidi. Iya, jadi memang kalau kita hanya berbekal HP saja, ya mungkin di saat pandemi ini kita hanya bisa orientatednya hanya fotografi produk yang bisa kita jual di medsos. Tetapi kalau kita memang profesi kita ini sebagai fotografer, ya lumayannya itu kita di sekolah kadang juga dapat panggilan motret pas foto, kemudian di kantor-kantor untuk bikin ID card dan lain-lain itu masih dapat. Kemudian untuk wedding walaupun hanya akad terus temu sedikit, kita juga sudah ada dapat gitu ya. Sebenarnya kalau fotografi di era pandemik ini sebenarnya masih bisa bertahan. Terutama kalau kita juga punya studio. Ya, tadi yang kami sampaikan, misalkan kita juga menerima cetak foto, kemudian foto dan yang lain ini. Jadi jual-jual properti seperti figura, ya itu sudah lumayan gitu. Nah, kalau hanya memang berbekal HP dan kemampuan kita pun juga masih belum maksimal, ya masih sulit juga itu. Itu Pak. Oke, terima kasih Bapak Junaidi jawabannya. Cukup ya Bapak Bagus dari Kabupaten Lampung Timur, terima kasih juga. Oke, di sini juga banyak ya Pak di kolom chat atau yang rasa lagi yang sudah menunggu dari tadi. Ini ada Bapak Warno dari Gradasi Provinsi Jawa Barat. Silahkan Bapak Warno. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi yang telah memberikan waktu. Bagus sekali Pak Junaidi atas pengalamannya ya. Itu luar biasa dari nol sampai berhasil sampai sekarang. Saya pengen menanyakan Pak, strategi Bapak apa untuk mendapatkan istilahnya pelanggan atau kita mendapatkan pelanggan, strateginya seperti apa supaya kita tetap eksis, istilahnya yang dipercaya oleh pelanggan gitu Pak. Itu pertama. Terus kedua, dalam editing foto ya, editing foto tadi itu kemasannya itu langsung dipasang fisik atau Bapak setelah foto kemudian Bapak edit setelah mendapat promosi itu. Itu cara kerjanya seperti apa Pak? Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum Pak Warno pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Junaidi ya. Strategi apa agar tetap eksis tadi pertanyaan dari Pak Warno, dan cara editingnya itu fisik langsung atau tadi pas saat fisik atau di online Pak? Editing videonya ya. Oke Bapak, silakan. Ya, terima kasih. Memang kurun waktu 30 tahun itu cukup lama. Jadi sepantaran saya itu banyak yang berjatuhan, yang mendirikan studio sepantaran saya itu banyak berjatuhan. Yang pertama prinsip kita ini adalah banyak berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian yang jelas yang kedua itu hasil itu harus baik, hasil itu harus bagus. Kemudian yang ketiga itu adalah cara berkomunikasi kita, cara mensurvey, cara menservis klien kita. Jadi saya itu dari mulai bapaknya jadi manten, kemudian punya anak jadi manten, sampai punya putu, cucu jadi manten, itu selalu ngundang saya. Saya juga kenapa?
Ya, karena mungkin hasil kami juga bagus, cara melayani kami juga bagus, cara berinteraksi kami juga bagus. Kemudian yang terpenting bagi kami, teman-teman semuanya itu ojo cetil begitu, jangan pelit. Jadi contoh saja, ya ini bukan pamer ya, tapi ini salah satu promosi sebenarnya bagi kami. Contohnya menjelang Hari Raya Idul Fitri begitu ya. Kami berbagi misalkan selain uang itu saya kaos. Kaos ini yang ada bertulisan nama studio saya. Kemudian saya bagi tukang-tukang becak itu. Tukang-tukang becak, tukang gojek gitu ya. Nah, itu misalkan ada tukang becak itu ada di pasar. Nah, dia pakai kaos yang kita berikan. Di situ ada klien yang ada yang minta tolong diantar ke studio foto. Padahal di situ ada studio foto yang paling dekat. Tapi karena ada hubungan tadi, sampai jauh diantar ke studio saya. Nah, itu sebenarnya kita juga beramal, tetapi juga berpromosi. Nah, itu salah satu tekniknya. Semangatnya tinggi. Gimana? Semangatnya tinggi. Iya. Mantap. Jadi salah satu contoh kita bermarketing perlu itu dicontoh ya. Bermarketing juga bersosial, berinteraksi. Kemudian kita juga sering keluar, sering di warung-warung, ya, sering kumpul-kumpul begitu sambil kita bersosialisasi. Kemudian tentang hasil layoutnya, Pak. Karena di tempat kami, di studio kami itu melayani dari yang murah, dari yang biasa, menengah sampai luar biasa. Jadi ada kelas-kelas yang kami garap. Jadi misalkan kalau itu kelas biasa, itu biasanya dari foto cetak 4R, kemudian kita kemas di album magnetik begitu ya. Kemudian kalau yang kelas menengah ke atas, kita bikin namanya wedding book, kita buat namanya magazine ya. Jadi yang foto-foto yang seperti majalah seperti itu. Sehingga pengemasan ini kaitannya dengan desainnya. Jadi saya satu pintu. Jadi saya mulai dari memotret, editing sampai cetak foto. Jadi saya satu rumah. Jadi perlu diketahui teman-teman semuanya, sekarang ini zaman era canggih digital. Jadi untuk lab cetak seperti yang biasanya itu hanya dimiliki oleh lab yang commercial, sekarang ini bisa digantikan dengan mini lab yang portable ya, portable. Jadi yang ya saya tidak promosi ya, tapi karena saya juga punya mesinnya, itu saya menggunakan mesin cetak Epson D700. Saya itu beli tahun 2018, itu sekitar 56 juta. Padahal kalau kita berinvestasi mesin cetak lab, itu bisa minimal 500 juta sampai 1 M. Nah, itu makanya sekarang ini banyak teman-teman studio foto yang beli mesin mini lab seperti ini, Pak. Jadi misalkan teman-teman ada teman kami di Lampung itu yang di desa itu dia cukup beli mesin seperti portable seperti ini, dia bisa nyetak seperti lab. Nah, ini keuntungannya juga luar biasa. Jadi kita satu pintu. Jadi kita mulai dari memotret, kemudian editing sampai cetak foto, ini semuanya dikerjakan di tempat kami, di tempat kita. Mungkin itu, Pak. Jadi pada intinya kita tidak menolak rezeki. Dari mulai yang biasa sampai yang luar biasa kita terima, tetapi ya tetap sesuai dengan standarnya. Jadi seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Junaidi. Apakah cukup Pak Warno? Cukup. Bagus. Mantap. Semangat, perlu ditiru ya. Ya, Bu, bertanya. Terima kasih Pak Warno. Ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke penanya selanjutnya yang sudah antri dari tadi. Ini ada Bapak Hadi Kus
Oke, Bapak Hadi Kusnan, silakan memperkenalkan diri dan dari daerah mana Bapak Hadi. Silakan Pak Hadi. Pak Junaid. Assalamualaikum Pak Junaid. Waalaikumsalam. Monggo Pak Hadi. Terima kasih Pak Junaid. Perkenalkan, nama saya Hadi Kusnan dari Gradasi Kabupaten Cirebon. Kebetulan saya juga pimpinan LPK Bahasa. Nah, saya tertarik sekali dengan ajakan Bapak untuk membuka kursus di bidang fotografi. Mohon maaf ini Pak Junaid, saya nggak bisa buka kamera karena sinyal lagi kurang bagus. Pertama, saya tertarik, kemudian apakah apabila nanti saya, halo? Ya, Pak. Bisa dilanjut. Apabila nanti kita ada minat untuk membuka kursus atau pelatihan di bidang fotografi, apakah bisa dibantu tentang kurikulum, silabusnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Pak, LPK fotografi ini membutuhkan peralatan apa saja? Yang ketiga, peserta dari awal sampai mahir, ya, dari peserta kursus ini maksudnya, dari pemula sampai mahir ini kira-kira membutuhkan berapa lama waktunya? Itu dulu Pak Junaidi, terima kasih kesempatan bertanya-nya yang diberikan kepada kita, Terima Mbak Yulia. kasih Bapak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. bisa langsung dijawab singkat Pak Hadi karena mengingat waktu tinggal 3 menit lagi. Tadi silabus, peralatan, dan waktu Bapak. Bagaimana ya? Ya, terima kasih. Untuk masalah silabus, silakan Pak Panjenengan kontak ke saya, akan saya kirim Pak. Oh, luar Saya biasa. kirim. Oh, Tapi terima bentuknya hard kasih, copy Pak Pak, Junaid. jadi bukan soft copy ya. Karena ini masih karena ini hak cipta saya, panjenengan nanti bisa saya kirim hard copy-nya. Dari mulai dari SKKNI, kurikulum, silabus sampai modulnya saya ada. Satu Terima buku kasih. ada. Nanti saya kirim, Pak. Luar biasa, terima kasih Pak Junaid. Terus yang kedua masalah peralatan, memang karena basic saya itu saya peralatan fotografinya sudah tersedia, jadi tersedia banyak Pak. Jadi karena awal saya itu adalah profesi, jadi satu hari saya itu motret, biasanya itu dalam satu hari bisa satu tempat, itu bisa sampai 10 tempat Pak. Satu hari itu bisa 10 tempat, sehingga saya itu kamera lebih dari 10, lampu pun bisa lebih dari 10 set. Sehingga di tempat kami itu peralatan pun juga lumayan. Tapi untuk membeli Pak, kita sudah bekerja sama dengan salah satu produser alat-alat. Sudah saya hitung untuk penyediaan alat, mulai dari kamera sampai lampu, kemudian lain-lainnya, itu tidak lebih dari 15 juta Pak. Itu sudah dapat. Nanti bisa berhubungan dengan kami. Kami punya linknya di situ. Siap, Pak. Ya. Kemudian tadi apa ya, untuk Peserta, dengan mahir Bapak. untuk lama pelajaran, karena di kurikulum kami itu sudah ada jam pelajarannya Pak. Jadi dari 18 unit kompetensi ini bisa kalau anaknya cepat itu bisa 60 jam pelajaran. Gitu. Oke, terima kasih. Mantap, Bapak mungkin sudah terjawab ya tadi Bapak Terima kasih, Hadi Pak ya, Junaid. luar biasa jawaban dari Pak Junaidi Lanjut tadi. Pak. Terima kasih Bapak Hadi. Oke, mungkin ini ada penanya yang juga sudah menunggu sejak tadi. Bapak, namanya masih Bapak Marjono, dari gradasi mana? Silakan Bapak Jono. Halo Pak Jono. Halo Pak Marjono. Halo Pak Marjono. Oke, mungkin tidak terhubung ya Bapak ya. Oke, sebentar. Oke, Bapak Marjono.
apakah sudah terhubung? Oh, oke. Tidak bisa terhubung. Oke, Bapak, mungkin kita bisa masuk ke yang dua penanya yang ada di kolom chat, Pak, karena banyak sekali. Ini bisa dipilih salah satu ya, Bapak ya. Ini akhirnya ada Bu Yuli nih. Yang panjang chatnya bisa saya bacakan ya. Ibu Yuliani, apakah hadir Ibu Yuli? Mau langsung bertanya atau saya bacakan di chat? Bacakan aja Mbak, sinyalnya nggak bagus. Oke, siap. Saya bacakan. Ibu Yuliani. Ibu Yuli dari Tuban, Pak. Saya mempunyai komunitas fotografi yang sudah cukup lama, tapi kami tidak pede untuk membuka LKP. Mohon minta sharing kurikulumnya, Pak, dan juga kami belum mempunyai sertifikat metodologi dan belum pernah melakukan uji kom. Karena kemarin pas saya mau ikut tempat Bapak, usia saya masih terlalu muda. Oke, Bapak Junaidi mungkin bisa ditanggapi ini dari Ibu Yuliani. Ya, memang untuk LKP yang mau membuka program fotografi, memang syarat utamanya harusnya instruktur yang punya kompetensi fotografi, kemudian punya kompetensi metodologi mengajar. Ini karena ini persyaratan wajib, Bapak. Nah, ada beberapa teman kami yang Bapak Ibu, ada teman-teman kami yang dari Tuban dan sekitar itu juga alumni dari LKP kami. Jadi dia juga punya kompetensi dan punya metodologi. Nah, barangkali kalau nanti bisa kita chatting lagi, ya, mungkin siapa nanti yang paling dekat. Kemudian seperti yang tadi oleh Pak Hadi, barangkali panjenengan menghendaki nanti bisa kirim ke kami, nanti akan kami kirim hard copy-nya. Di situ materi uji kompetensinya memang ada di situ. Nah, itu Bu. Iya Pak, untuk Oke, mungkin halo. sudah dijawab ya Ibu Yuli ya. Terima kasih. Untuk, Terima kasih Ibu Yuli. oh iya Mbak. Mau nanya lagi sebenarnya. Oke, silahkan. Tentang untuk metodologinya, itu kan kemarin usianya dibatasi sampai usia berapa Pak Jun? Kemarin 25 ya kayaknya. Bukan Bu, untuk metodologi itu semua umur Bu, semua umur yang uji yang dibatasi umur 15 sampai 30 bumper uji kompetensi fotografi Bu. Oh iya, karena kan kemarin teman-teman itu usianya sudah lebih dari 30 gitu Pak. Jadi pas mau ikut uji kompetensi, jadi kita mundur lagi. Oh, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Bisa ikut tetapi karena tidak dapat bumper berarti harus mandiri Bu. Enggak mahal kok, kita hanya 1 juta kok uji komnya. Sebelum uji kom itu apakah ada metodologinya Pak? Maksudnya ada pembekalannya Bu. Jadi Ibu nanti akan kita bekali. Tetapi ya itu dari peserta uji kemarin itu banyak yang nggak lolos kalau Pak. Oh enggak. Tuh. Ya. Iya Pak. Sinyalnya di sini agak buruk. Nanti insya Allah Bu, kita bekerja sama dengan Kang Eben juga mungkin di bulan Maret atau April kita mau adakan lagi uji kom metodologi mengajar Bu. Tetapi berbayar Bu, jadi bukan karena tidak dapat bumper. Iya karena usianya sudah terlampau muda. Oh enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Ibu kan 30 tahun, saya 50 tahun baru dapat uji kom metodologi 50 tahun loh Bu umur kami. Iya maksudnya kan itu kalau ada yang bayar gitu. Tapi memang usia terlampau. Enggak apa-apa Bu, semakin tua semakin harus mengajar. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yuli. Pertanyaannya luar biasa Ibu Yuli dan jawaban Pak Junaidi juga luar biasa. Oke, mungkin kalau kita lihat waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih nih Bapak Junaidi. Apakah masih dibuka kesempatan penanya lagi Pak? Mungkin 1 atau 2 terakhir? Monggo. Di kolom chat ya Bapak ya?
Sebentar ya, saya bacakan 2 pertanyaan yang kita pilih. Oke, dari Novendi, minta info untuk aplikasinya pakai Snapshot versi berapa, Pak? Snapchat, Ya, Snapchat. Snapchat versi berapa, Pak? Halo, gimana Bu? Iya, Bapak. Dalam Snapchat. pertanyaannya yang versi berapa, Pak? Sebentar, saya juga Oke. lupa. Yang versi berapa ini ya? Yang saya lupa. Wah, pokoknya Snapchat ini. Oke, Ya. intinya Snapchat ini ya, Bapak Ya. tadi penanyanya Bapak Andi ya. Ya. Oke, ini Hampir banyak semuanya yang- sama kok prinsipnya. Oke, Bapak, ini banyak yang tanya Pak Nedi materinya apakah boleh di-share? Boleh, monggo. Boleh ya? Boleh, Siap, Pak. monggo. Nah, ini hanya dasarnya saja. Sebenarnya untuk modulnya itu segini ya, lumayan banyak. Luar biasa Pak, segini Pak. Gini materinya. Jadi makanya kayak bilang walau fotografi itu kalau dibilang mudah itu sebenarnya sulit juga, sulit. Jadi saya misalkan tentang expose saja itu sudah lumayan mumet. Oh. Iya Pak. Tadi kalau saya lihat tadi ada 9 unit kompetensi juga itu luar biasa sekali Pak. Banyak banget itu ya Pak. Itu baru dasar. Itu baru dasar ya Baru Pak. dasar. Luar biasa. Tapi tadi juga saya lihat dari klasifikasinya kan juga banyak ya Pak ya. Nah, dari ada wedding, ada travel, itu juga beda-beda ya Pak ya materinya nanti ya. Ya. Jadi monggo Bapak Ibu yang menghendaki pengen belajar mulai dari kurikulum, silabus sampai modul bisa melalui chat WA saya. Nanti kita bisa chatting, mau minta dikirim, tapi yang jelas tidak gratis. Iya, siap Bapak. Segini masalahnya segini tadi loh. Kalau kita ngopi segini kan lumayan banyak. Iya. Siap Pak, mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu ya. Ini nanti yang tidak bisa dijawab pertanyaan di kolom chat, silakan bisa menghubungi Bapak Junaidi langsung di email dan nomor telepon yang tadi sudah di-share ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, mungkin kita masuk sekarang ke sesi closing statement dari narasumber. Yang terakhir Bapak Junaidi untuk kami dari Generasi Digital Indonesia. Silahkan Bapak Junaidi. Ya, terima kasih khususnya kepada pengurus DPD gradasi, juga sahabat gradasi. Alhamdulillah pada malam ini sangat luar biasa support dan terima kasih atas atensinya, atas partisipasinya. Yang jelas kami berkeinginan agar fotografi ini lebih bisa bermasyarakat, lebih bisa dikenal, karena ini tadi, yang fotografi itu hanya biasa, sebenarnya luar biasa. Ya, kalau kita melihat itu sangat luar biasa. Jadi apa yang kami sampaikan tadi mohon diinformasikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya kita punya sertifikat fotografi, karena itu adalah pengakuan. Jadi kalau Anda punya sertifikat fotografi, berarti Anda sudah kompeten di bidang fotografi, sehingga kemanapun panjenengan mau bekerja, di situ punya peluang yang sangat besar sekali itu. Jadi harapan kami kita belajar fotografi yang benar ya. Kalau di tempat lain itu hanya stick by stick, hanya one by one, misalnya hanya komposisi, hanya sebagainya. Tapi di sini kita belajar mulai dari awal, mulai dari mengenal kamera, lensa, terus penggunaannya yang sampai seberapa benarnya. Nah ini mungkin di situ yang perlu kita pelajari sehingga betul-betul apapun yang kita pegang, baik itu kamera, DSLR, mirrorless maupun
smartphone. Nah, ini insya Allah ini bisa menghasilkan uang. Jadi sekali lagi, get picture, take money. Yang kita punya, walaupun itu smartphone, itu bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan uang, ya, mendapatkan uang. Nanti sedikit akan kami berikan pembelajaran tentang fotografi produk memakai smartphone. Di samping itu pula sebenarnya kita juga memberikan pembelajaran videografi, bagaimana cara membuat cara kita shoot, kemudian kita membuat video klip, membuat vlog, ya. Nah, ini di lembaga kami juga memberikan pembelajaran bidang videografi juga. Karena ini sangat, tapi videografi ini pun basicnya juga dari 9 unit kompetensi tadi, Bapak Ibu. Nah, itu. Untuk wedding fotografi, ini materi pelatihannya, yang pertama kita harus memilih kamera, lensa dan flash yang sesuai dengan konsepnya. Kalau kita motret misalkan di gedung yang luas, nah kira-kira kamera apa, lensa apa, kemudian lampu flashnya yang seperti apa yang harus kita siapkan. Jadi ini adalah sangat penting. Jadi kalau misalkan di rumah tempatnya sempit, ya, lah ini kita juga harus menyiapkan jenis lensanya yang sesuai, yaitu lensanya apa? Wide angle. Nah, ini sangat penting sekali pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana memilih kamera, lensa, dan lampu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah merencanakan konsep dan gagasan konsumen, Bapak Ibu. Jadi kalau konsepnya misalkan bridal, kemudian wedding tradisional, wedding mungkin Sunda dan sebagainya. Ini adalah namanya konsep. Ya. Nah, kalau konsumen menghendaki konsep hijab, nah mindset kita sudah harus banyak berpikir, sudah bisa mengkonsep mau kita potret model apa, kemudian kita tahu tata upacaranya nanti seperti apa, ya. Jadi urut-urutan pemotretannya apa. Jadi kita sudah ada di sini, di pikiran kita itu sudah punya. Beda kalau kita tidak punya knowledge-nya, ya tidak punya knowledge, nanti urut-urutan acaranya apa lah, tidak tanya, kan tidak mungkin. Nah itulah, makanya kita perlu penguasaan upacara adat tradisi pengantin tradisional seperti itu. Jadi upacara adatnya kita juga harus tahu persis. Jadi misalkan dari upacara temu pengantin ke acara kerobongan, kita harus bisa menempatkan posisi, kita harus bisa menempatkan alat-alat kita di mana. Kemudian tidak kalah pentingnya kita juga harus menguasai pose atau gaya. Jadi ini ada di unit kompetensinya juga ada. Nah ini juga penting knowledge kita bagaimana menguasai pose atau gaya. Nah yang terpenting lagi adalah menghitung biaya produksi, Bapak Ibu. Jadi teman-teman semuanya sekarang ini di lapangan itu sangat ngawur sekali. Jadi kalau di media sosial ini lagi ngetren moto dengan moto bayar seikhlasnya gitu. Nah itu, jadi moto wedding manten bayar seikhlasnya. Nah ini kan karena mereka rata-rata tidak pernah tahu, tidak pernah menghitung biaya produksinya sampai seberapa, sehingga prinsip mereka adalah kerja gitu. Tapi akhirnya karena tidak bisa menghitung biaya produksi, pasti kolaps dia, pasti kolaps. Kemudian yang terpenting juga adalah layout dan pengemasan. Nah itu di wedding fotografi, materi pelatihannya seperti itu yang kita ajarkan. Kemudian untuk studio foto, jadi studio foto ini juga hampir sama, memilih kamera, lensa, dan lampu. Kemudian mendesain studio, memilih perangkat studionya seperti apa. Kemudian kita juga harus menguasai pose studio pemotretan. Nah, kita juga mampu pose. Nah, kemudian yang penting kita juga harus menguasai soft skill studio potret. Kalau tidak salah, ini bidang hospitality care and service. Jadi
bagaimana kita memanusiakan manusia. Jadi begitu. Jadi walaupun kita ini punya studio, tetapi kita juga harus tahu ilmu hospitality and care service seperti itu. Jadi memanusiakan manusia. Nah, ini kita ajarkan juga di situ. Kemudian untuk fotografi produk, nah ini. Jadi fotografi produk, Bapak Ibu, ini memilih kamera. Kemudian smartphone, kalau kita punyanya smartphone, ini kita harus manfaatkan apa yang kita punya, kemudian kita manfaatkan bagaimana smartphone ini bisa menghasilkan uang, ya begitu. Nah, untuk memotret produk, kita juga harus bisa memilih properti secara betul, secara sesuai dengan konsepnya. Kalau kita juga bisa memilih perangkat dan aksesorisnya seperti apa. Nah, makanya di dalam memotret produk itu namanya kita juga harus punya konsep, ya, punya konsep produk itu mau dijual untuk apa, dijual kepada siapa, dijual dengan harga berapa. Nah itu namanya konsep. Kemudian menentukan elemen pencahayaan. Jadi elemen pencahayaan ini walaupun kita memotret dengan smartphone itu sangat perlu diperhatikan, ya perlu diperhatikan sehingga muncul namanya di istilah fotografi itu depth of field, point of interest seperti itu. Jadi apa yang kita jual itu yang harus paling ditonjolkan, ya begitu. Jadi kalau kita misalkan memotret kue, nah berarti point of interest-nya adalah kue. Nah, yang lain itu adalah propertinya, ya. Kemudian edit foto dengan aplikasi smartphone, Ibu. Jadi kita juga melakukan mengadakan pelatihan teman-teman UMKM memotret produk, kemudian mengedit menggunakan aplikasi smartphone. Jadi langsung upload di sosmed. Kemudian teknik promosi dan iklan ini kaitannya dengan digital marketing, ini Pak Ben ini yang punya LPK-nya ini. Nanti kita juga bisa kerjasama Pak Ben, karena saya juga perlu belajar tentang digital marketingnya. Nah Bapak Ibu sedikit tentang ini tadi, memilih jenis kamera. Jadi unit kompetensinya, jenis kamera, yaitu mengenal jenis kamera dan spek lensa. Kemudian perangkat penunjangnya seperti tripod, payung, softbox, ada reflektor, light stand, dan sebagainya. Kemudian memilih pelindung kamera. Jadi kamera itu harus ada talinya, ada tas kameranya, dan sebagainya. Itu ada unit kompetensinya. Kemudian memeriksa perangkat kamera. Fitur-fitur kamera kita juga harus tahu. Kapan harus menggunakan AP, kapan harus menggunakan P, kapan harus menggunakan landscape. Ya. Nah nanti kita pelajari itu. Ya cukup rumit, Bapak Ibu, sehingga fotografi itu kalau dibilang mudah sebenarnya ya enggak, ya rumit sebenarnya. Kemudian kita harus memeriksa tombol displaynya, lensanya, kemudian baterainya, memory card-nya. Nah itu kompetensi memeriksa perangkat kamera. Yang selanjutnya menentukan elemen pencahayaan. Ini sangat penting. Jadi elemen pencahayaan itu di fotografi namanya exposure, di mana exposure ini ada 3 unsur, ada asa, diafragma, kecepatan. Nah, ini yang paling dominan Bapak Ibu. Jadi teman-teman itu uji kompetensinya banyak gagal karena hitung-hitungan exposure ini. Jadi kalau asa 100, diafragma 5,6, kecepatannya turun 1 stop, kecepatannya temu berapa. Jadi itu rumit, lumayan rumit. Nah, insya Allah, tetapi kalau dengan kita sudah menguasai, ya aman-aman saja. Kemudian komponen pencahayaan, metode mengukur cahaya. Kalau di Nikon ada metric metering, center weight, dan sebagainya. Nah ini detailnya seperti itu. Kemudian mengatur ketajaman gambar. Ini perlu sekali bagaimana kita tahu harus menempatkan titik fokusnya di mana. Jadi
tadi kami sampaikan namanya depth of file, jadi ruang ketajaman. Tadi mau ketajaman besar, ketajaman lebar, ketajaman sempit. Nah itu. Ini kita namanya depth of file. Kemudian menentukan sudut pengambilan. Maksudnya di sini posisi angle dari kita memotret dari atas, bawah, dari depan. Nah, ini kita juga perlu mempelajari. Jadi menentukan sudut pengambilan. Kemudian yang terpenting juga adalah menentukan latar depan belakang. Jadi background dan foreground sehingga muncul namanya dimensi foto Bapak Ibu. Nah, itu kemudian menentukan komposisi pemotretan. Komposisi ini sangat penting sekali Bapak Ibu, teman-teman semuanya, bahwa komposisi ini di fotografi produk ini sangat penting. Bagaimana menempatkan objek, ya, kemudian elemen pendukungnya. Nah, ini sangat penting karena ini perlu kita latihan, ya, perlu latihan. Kalau dalam fotografi, elemen pendukungnya seperti hukum sepertiga, framing, ada diagonal, ya lumayan banyak yang kita pelajari di itu untuk mengerti, mengenal apa namanya komposisi pemotretan. Kemudian menentukan variabel pencahayaan. Jadi kita harus tahu juga Bapak Ibu tentang arah cahaya. Ada front dari depan, ada side dari samping, ada backlight. Ya, jadi istilah-istilah itu mungkin muncul di tengah-tengah kita sehingga oh backlight itu. Nah, kita tahu oh backlight itu seperti itu. Setlight oh seperti itu. Kemudian tentang kualitas cahaya. Jadi seberapa besar cahaya itu yang muncul, cahaya yang timbul. Nah, itu. Kemudian warna cahaya. Kalau istilahnya di fotografi, di kamera itu ada menu white balance, Bapak Ibu. Jadi settingan white balance itu juga punya peran penting. Karena kita kalau salah menempatkan white balance, jadi seharusnya warna langit biru menjadi kekuningan. Nah, itu white balance, ya, pengetahuan tentang white balance. Kemudian menentukan perangkat penyinaran. Jadi di dalam fotografi ada sumber cahaya namanya. Cahaya natural, cahaya buatan, dan kombinasi antara cahaya natural dan cahaya buatan. Jadi itu. Kemudian ada karakter cahaya. Ada gelap, terang, kontras, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pelajari sehingga saat kita uji kompetensi, ini banyak teman-teman yang nggak lulus itu di komposisi, kemudian di perangkat penyinaran ini Bapak Ibu. Ya, nanti sedikit akan kami berikan gambaran seperti apa kalau kita fotografi. Kemudian setelah mempelajari dari beberapa unit kompetensi tadi, kemudian sertifikat fotografi, kemudian apa peluang kerja. Jadi minimal kita bisa menjadi asisten fotografer. Jadi kalau misalkan kita belum punya pengalaman, kita bisa menjadi asisten dulu, ya, untuk menambah pengalaman fotografer freelance, ya. Teman-teman yang belum punya studio foto, yang belum punya nama, nah mereka fotografer panggilan. Jadi misalkan saya butuh fotografer, memanggil teman yang punya basic, punya kompetensi fotografi. Kemudian bisa menjadi pengusaha studio, ya, karena saya studio foto ini masih sangat langka, jadi mungkin beberapa desa baru ada satu studio foto, ya. Jadi peluangnya sangat besar Bapak Ibu. Studio foto ini apa ya? Ya lumayan bagi kami karena apa? Contoh saja, kalau misalkan orang foto, satu kali foto 20.000. Misalkan sehari bisa motret 5 orang sudah dapat 100.000.
Ya minimal bisa untuk beli beras. Kemudian bisa menjadi instruktur fotografi. Nah, ini yang mungkin masih jarang ya, masih jarang teman-teman profesi ini bisa menjadi instruktur. Nah, ini kemudian menjadi wartawan, kehumasan dan sebagainya. Nah, itu Pak Ibu, kemudian tentang FAFI sendiri, bahwa FAFI ini adalah sebuah perkumpulan dari teman-teman fotografer yang berprofesi sebagai fotografer wedding. Ini punya asosiasi namanya Perkumpulan Fotografer Profesi Indonesia. Jadi hampir semua teman-teman fotografer wedding dari Jawa Tengah, Jawa Timur kita sering kumpul, dan FIF ini lumayan, kita berdiri tahun 2010, kemarin itu oleh Bupati Ponorogo, dan ini 2021 sudah menginjak umur 11, jadi umur ke-11. Kita juga sudah berbadan hukum, Bapak Ibu, dan alhamdulillah ikatan keluarganya sangat luar biasa sekali, ya teman-teman fotografer. Ini yang Bapak Ibu, kemudian sedikit gambaran kehidupan kami Bapak Ibu. Jadi ini adalah di awal, karena saya pertama itu ngontrak Bapak Ibu, ngontrak di sebuah rumah, kemudian kami bikin studio. Itu 1095 Bapak Ibu, tahun 95 saya punya mendirikan gedung, rumah kontrakan. Nah ini tahun 2000, hanya 5 tahun Bapak Ibu, sebelah ini saya sudah bisa beli rumah seharga 200 juta Bapak Ibu. Jadi rumahnya cukup besar karena luasnya hampir 400 meter persegi. Nah, kemudian tahun 2000 membangun ruangan, karena saya ingin tadi mengembangkan bidang pendidikan fotografi, sehingga ini sangat luar biasa sekali atas dukungan dari teman-teman kami, Pak Ben juga yang ya ini yang memberikan support kepada kami, ayo buka LPK fotografi. Nah ini tentang CV kami Bapak Ibu, kursus dan pelatihan LPK fotografi, sudah kalau kelasnya ada fotografi basic, wedding, studio, produk, ada videografi, digital marketing, hospitality, dan car service. Ini nebengnya ke Kang Eben. Kemudian kami juga punya CV, CV fotografi Anugerah Madiun, karena sebenarnya bidang usaha kami banyak sehingga lumayan lah, mungkin nama kami cukup dikenal, karena ya paling tua lah, mungkin kami paling tua sendiri. Ya lumayan dapat job-job pemerintah yang cukup, sehingga ini bisa menjadi bidang usaha kami. Jadi CV kami ini bidangnya jasa fotografi, videografi, jasa boga, event organizer. Tapi di era pandemik ini karena wedding agak drop, agak kurang, sehingga ya omset kami menurun begitu. Tapi insya Allah nanti setelah pandemi berakhir, kami kemudian ini gambaran sedikit tentang profil kami, tentang PK kami, tentang kompetensi fotografi yang barangkali ini bisa menarik Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Ibu yang pimpinan Lembasos. Mari bersama kami ini, karena fotografi ini Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia khususnya ini nggak bisa berkembang. Jadi tidak mungkin kami sendiri. Kami ingin mengajak Bapak Ibu khususnya pimpinan LKP untuk membuka program fotografi. Demikian Mbak siapa lagi? Mbak Yunita. Ya. Ini mungkin kami belum menginjak ke fotografer ini. Apa ini dulu Mbak Yunita? Terima kasih.
Mungkin kita coba buka sesi tanya jawab Bapak. Satu pertanyaan dulu, nanti mungkin bisa lebih. Atau materi sudah selesai, Pak? Materinya sudah selesai, cuman nanti sedikit saya akan berbagi untuk fotografi produk memakai smartphone. Wah iya, itu penting sekali tuh. Oke, mungkin kita buka sesi pertanyaan dulu, satu penanya saja Pak. Nanti kita lanjut lagi nih ke yang tadi, smartphone ya Pak ya. Siap. Oke, acara kita selesai nanti di jam 21. Semoga cukup ya Bapak Ibu ya. Ini luar biasa sekali nih Bapak Junaidi ya. Oke, mungkin sampai dengan di sini. Apakah ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya Bapak Ibu? Membahas tentang 9 unit kompetensi, kemudian juga ada klasifikasi ya, klasifikasi dari fotografi. Juga yang saya tertarik itu tadi get picture nih ya, dengan gambar kita bisa menghasilkan uang ya, terus juga hidup itu perjuangan. Oke, apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Atau kita lanjutkan saja materinya? Nah, ada yang bertanya Pak di kolom chat dari Bapak Raden dari Kabupaten Lampung Timur. Ya, saya ingin bertanya bagaimana mendapatkan penghasilan sebagai fotografi saat pandemi saat ini dengan memanfaatkan smartphone. Masuk dengan materi Bapak selanjutnya ya Pak Junaidi ya? Ya. Oke, mungkin dilanjutkan saja ya, begitu sudah jam 20.27, khawatir nanti bisa cukup nih Pak Junaidi. Bisa dilanjut? Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Di masa pandemi seperti ini memang kalau kita hanya jaga nih satu unit usaha wedding, karena saya banyak bergerak di wedding, sementara wedding ini tiarap. Kemudian di masa pandemi ini apa yang bisa kami lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan sebenarnya karena di sini pemerintah itu menggalakkan UMKM, kemudian kalau di Kota Madiun itu Bapak Wali Kota itu mempromosikan lapak-lapak yang ada di kelurahan-kelurahan gitu. Nah, kebetulan kami adalah salah satu ketua lembaga LPMK kelurahan, sehingga kami banyak berkomunikasi, banyak berhubungan dengan pemerintahan. Kami beberapa kali diberikan kesempatan untuk memberikan pelatihan fotografi produk di lapak-lapak UMKM di Kota Madiun ya. Jadi ini kalau memotret dengan menggunakan DSLR ini Bapak Ibu, ini DSLR, juga DSLR. Yang seperti ini Bapak Ibu, ini hasil dari anak-anak Karang Taruna kami di Kelurahan Rorombo saat pelatihan fotografi produk memakai HP. Jadi seperti ini. Jadi kita berjualan kopi dan jajanan. Nah, maaf Bapak, gambarnya tidak muncul Pak Junaidi. Ya. Sebentar. Ya. Oke. Oke, muncul Pak. Ya. Yang pertama, sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu.
Jadi produk ini kita memotret memakai kamera DSLR, Bapak Ibu. Ini juga pakai kamera DSLR. Jadi apa yang perlu kami sampaikan tadi bahwa memotret itu perlu komposisi, perlu depth of file. Jadi di sini ini yang kita jual adalah makanan ini. Nah, ini nasi, ini adalah pelengkap. Sehingga objek yang kita potret ini adalah makanan ini. Ya. Maaf, Bapak Junaidi, gambarnya tidak muncul, Bapak. Oh, tidak muncul lagi. Ya, mungkin bisa dibuka dulu gambarnya, baru nanti di-share screen, Pak Junaidi. Nah, sip, mantap, Pak. Ya. Oke ya. Saya ulang. Tadi kami katakan bahwa di dalam fotografi ada namanya komposisi pemotretan. Jadi sebentar, kita pindah ya seperti ini komposisinya. Jadi objek yang kita potret ini adalah makanan. Jadi ini ayam apa ya, ayam penyet, ayam ini. Nah, yang di belakang ini adalah kalau kita memotret makanya ada namanya konsep Bapak Ibu, sehingga ini objek makanan ya, yang ini adalah pelengkapnya, sehingga kalau kita tentang pembelajaran depth of file tadi, jadi objek yang jelas, objek yang inti, ya ini makanan, kemudian ini adalah pelengkapnya. Kemudian ini kalau kita memotret pakai HP, jadi di Kota Madiun sering kita adakan kegiatan pelatihan UMKM, karena di Kota Madiun ini digalakkan ada lapak-lapak yang ada di setiap kelurahan oleh Bapak Wali Kota. Nah, ini perlu sekali memotret produk-produk yang dijual di lapak-lapak. Nah, ini kami kemarin memberikan pelatihan, ini hasil karya dari anak-anak. Ini foto kopi, ya, kopi Nescafe. Nah, di sini kita tampilkan Nescafe-nya, ya, Sunset Nescafe, bahwa ini menunjukkan kalau kopi ini adalah kopi Nescafe. Nah, jadi ini dasar seperti ini. Kemudian kenapa kita memberikan ruseng di sini? Nanti karena apa? Ini kita gunakan untuk title-nya, ya, untuk memberikan title. Karena ini nanti kita motret pakai HP, kemudian editnya pakai aplikasi Snapseed, ya, Snapseed. Nah, ini nanti jadinya ini foto asli, ya, foto asli. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini foto aslinya, kemudian setelah kita edit, nah, jadinya seperti ini. Sehingga kalau kita hanya misalkan mau jualan teh saja seperti ini, kalau kita hanya memotret tehnya saja, ini kurang menarik, sehingga kita perlu namanya konsep, memotret sebuah konsep, sehingga ada lab, kemudian ada propertinya. Nah, kemudian karena kita mendapatkan sponsor dari perusahaan teh poci, maka kita tampilkan ini teh pocinya. Jadi selain kita bisa berjualan teh di sini, kita mendapatkan feedback atau cashback dari teh poci ini. Jadi walaupun tidak banyak, misalnya kita mendapatkan teh ini berapa bal gitu, ya, mendapat gratis. Nah, ini kan memotret yang mendapatkan uang, walaupun tidak mendapatkan uang, tapi kita mendapatkan barang berupa teh bahannya. Nah, itu sehingga
memotret seperti ini, kita juga harus juga punya apa ya, mindset. Kalau kita misalkan ini teh poci yang kita jual, kita harus menghubungi salesnya. Ini teh Anda saya buat untuk lapaknya, jadi produknya lah tolong dibantu. Nah, akhirnya kita mendapatkan gratis beberapa pak ini. Nah, ini kita memotret pakai HP. Seperti ini dari makanannya. Ini. Jadi walaupun yang kita jual ini hanya roti sama minuman ini, Bapak Ibu. Jadi satu paket ini 15.000 harganya. Jadi seperti ini kita memerlukan apa konsep. Jadi konsep. Kenapa di sini ada ruang kosong, ada ruang kosong. Nah, ini kita manfaatkan untuk title-nya ya, itu. Seperti ini. Jadi kalau kita berjualan bakso saja, Bapak Ibu, kalau misalkan yang kita potret itu baksonya saja, ini mungkin yang melihat itu kurang menarik, ya, kurang menarik. Nah, sehingga kita ada sambal, ada apa ini? Ini daun-daunnya, ya. Kemudian ada minumannya, ada kecapnya gitu, sehingga ini bisa menjadi daya tarik. Jadi keinginan untuk beli, keinginan untuk makan, nah itu. Jadi fotografi itu tidak hanya sekedar memotret, tetapi adalah fotografi yang berkonsep, ya seperti itu. Seperti ini kalau kita misalnya jualan kue, jadi alat yang kita propertinya itu juga tidak mahal, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, saya itu pencahayaannya itu hanya memakai lampu belajar seperti ini. Jadi untuk menimbulkan cahaya ini, saya hanya menggunakan lampu belajar seperti ini, Bapak Ibu. Jadi makanya tidak mahal. Yang penting kita tahu arah cahayanya, kualitas cahayanya. Nah, kemudian kita pakai alas foto ya untuk backgroundnya, begitu. Jadi untuk lightingnya kita hanya menggunakan lampu belajar, Bapak Ibu ini, sehingga menimbulkan dimensi. Ya, beda kalau kita hanya motret langsung aja tanpa lampu, tanpa cahaya, ya. Kemudian cara meletakkannya juga kurang bagus, asal motret saja, ini sudah bisa. Ya, seperti ini. Ya, ini kalau kita sudah dikontrak Bapak Ibu dari Ruk Marjan, ini kita motret produk. Jadi memotret kita ini yang mahal, yang dapat bayaran besar ya kita terima, yang bayaran kecil juga kita terima, yang bayaran juga kita terima. Gitu. Jadi ini sharing-sharing kami dengan Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada lagi yang kemarin dari bentar, belum. Nah, ini kemarin dari teman kami dari LKP Betarin yang punya program PKW Milevel bersama dengan kami untuk memberikan pelatihan bagi peserta PKW untuk produk Milevel. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak hanya mie-nya saja, ya mie yang dipotret, tetapi ini ada unsur-unsur lain, ada properti lain yang mungkin bisa menarik perhatian calon pembeli. Ya, ini asli fotonya. Nah, jadinya seperti ini.
Nah, ini foto asli. Ini foto asli. Seperti ini. Nah, ini. Bapak, maaf, gambarnya tidak muncul, Pak Junaidi. Mungkin bisa dibuka dulu, kemudian baru share screen. Bentar. Ya, Bisa masuk ya? ya sudah masuk, Pak. Jadi ini saat kami bekerja sama dengan LKP Betarin yang punya program PKW Mi-Level. Jadi kami memberikan pelatihan bagaimana cara mempromosikan produk minyak di media sosial sehingga bisa menarik calon pembelinya, ya seperti ini. Jadi kita tidak aja memotret mie, tetapi di sini ada properti lain yang sekiranya ini bisa mendukung ya. Ya itu. Mungkin ini yang kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi di saat pandemi ini memang yang digiatkan oleh pemerintah ini adalah UMKM. Jadi alhamdulillah karena kami juga punya studio foto. Kemudian kami juga bergerak di pelatihan fotografi UMKM. Ya lumayan ada kesibukan. Kemudian kami juga menyusun kurikulum, menyusun silabus, modul. Jadi dengan adanya pandemi ini kami malah hampir sering lembur-lembur juga ini. Mantap, Pak Junaidi. Ya. Terima kasih Pak Junaidi, luar biasa materinya. Oke, kita applause dulu untuk Pak Junaidi ya. Luar biasa. Oke, Bapak, waktu kita sudah menunjukkan pukul 20.42. Saya ingin menyapa teman-teman Gradasi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini partisipan di Zoom sudah 138 ya Bapak. Ini ada dari Aceh, Nusa Tenggara Timur. Halo teman-teman dari NTT, dari Jawa Timur. Kemudian dari banyak banget ini ya Bapak, Jawa Barat. Ada juga dari Medan, Ponorogo, Lambe, Nusa Tenggara Timur, Lampung. Ya, luar biasa ya dari berbagai provinsi di Indonesia. Ya, Bapak mungkin di sini sudah ada yang raise hand dari tadi yang sudah ingin bertanya. Silakan saya beri waktu untuk Bapak dari Gradasi Kabupaten Lampung Timur. Ya, silakan Bapak ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, sebentar. Oke. Silakan Bapak. Atau begini saja karena di kolom chatnya banyak yang bertanya, Bapak, nanti bisa melalui media apa nanti akan kami jawab. Oh iya, Mbak. Siap ya. Pak Junaidi, luar biasa. Jadi nanti kalau yang tidak bisa kebagian dijawab pertanyaannya oleh Pak Junaidi, nanti mungkin bisa bertanya melalui apa nih Pak Junaidi? Ya. Mungkin melalui email kami. Email ya Pak, oke siap. Ya, emailnya bisa ditampilkan. Ya. Sama WA juga yang tadi Mbak. Oh yang tadi ya, oke ya materi. Itu ditampilkan sekali lagi karena ya, mengingat waktu. Ini ya silahkan. Nah ini nanti materi juga akan kami share di grup Generasi Digital Indonesia Bapak Ibu ya. Nomor telepon yang bisa dikontak Bapak Junaidi Margijanto dari Kota Madiun 0857 0427 1687, emailnya lpkfotografianugrah@gmail.com. Oke, Bapak mungkin bisa sambil menunggu teman-teman menulis, dipersilahkan untuk yang tadi bertanya. Bapak Gradasi Kabupaten Lampung ya, dari Gradasi Kabupaten Lampung, silakan memperkenalkan diri dan bertanya. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih Bu. Saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden Bagus dari Gradasi Kabupaten Lampung Timur, Bapak Junaidi Margijanto. Yang mau saya tanyakan tadi Pak berkaitan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi bahwa kondisi pandemi ini sebagai profesi fotografer itu kan artinya terbatas aktivitasnya Pak. Nah, nyikapi itu yang bahwa TUK Anugerah Madiun ini Bapak Ibu ini hanya satu TUK yang ada di wilayah Indonesia paling timur. Jadi mulai dari Jawa Tengah, Jogja sampai ke timur di Provinsi Irian Jaya. Ini TUK-nya satu-satunya ada di tempat kami. Nah, ini nanti harapan saya setelah ini ada banyak TUK yang muncul di tempat lembaga Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian tentang uji fotografi, uji komfotografi level 3 ini, yang kemarin Bapak Ibu yang kami hormati bahwa sebenarnya kita ini mendapat kuota 4.000 peserta dari bumper, ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Vokasi, tetapi kita 1.000 pun belum bisa menyerap, Bu. Jadi 4.000 kuota tahun 2020 itu hanya terserap tidak kurang dari 1.000. Nah, karena bumper ini nanti insya Allah mulai Maret ke depan ini akan kita mulai uji kom fotografi level 3 yang yaitu bantuan pemerintah. Bumper ini ada batasan umurnya yang wajib adalah 15 sampai 30 tahun. Nah, ini nanti monggo sama-sama kita ambil, kita belum tercantum. Nah, ini kami berusaha untuk mensosialisasikan bidang fotografi ini agar bisa berkembang